diatur. Kemudian kalau saya cek kemarin, jumlah mahasiswa di kelas C itu ada 59. Hanya satu orang yang angkatan 2019, 58 yang lain angkatan 2020. Nah, ini menandakan memang mata kuliah ini mestinya adalah mata kuliah yang tidak sulit, gampang, karena ya hanya satu orang yang 2019. Saya juga tidak tahu 2019 ini ada satu orang yang apakah mengulang atau belum sempat mengambil pada semester yang atau pada tahun yang lalu. Ini, ya, jadi mestinya tidak sulit, bisa lebih santai, apalagi jam kuliahnya siang. Ya. Baik, kemudian ini saya ada berapa sih? Ya, ada 3, hanya ada 3 layar di tempat saya. Kalau saya buat lebih banyak, mungkin nanti jadi lebih kecil ya. Saya coba saya buat lebih banyak. Ya, saya tak tahu saya salah. Baik, kemudian materi kuliah. Materi kuliah ini adalah tidak banyak juga, 3 SKS, tetapi materinya sedikit. Karena banyak materi yang sudah dipindahkan ke mata kuliah yang lain. Jadi mulai tahun lalu, semester lalu, ya mulai semester yang lalu, semester pasang, itu ada mata kuliah penyelesaian numeris persamaan diferensial. Di situ saya juga ditugasi untuk mengampu 2 kelas, malah saya mengampu 2 kelas, dan tampaknya di situ yang banyak penyelesaian numeris persamaan diferensial. Kemudian ketika materi penyelesaian numeris persamaan diferensial itu sudah dipindahkan ke mata kuliah lain, yang dulu ada di metode numerik, kemudian juga ada mata kuliah kalkulus yang tetap ada, maka metode numerik ini menjadi ringan bebannya. Lebih ringan, materinya sedikit, waktunya longgar. Akar persamaan, sistem persamaan linear, regresi dan interpolasi. Regresi dan interpolasi itu pun overlap dengan statistika. Kemudian di bagian kedua, integrasi numeris, persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equations, dan persamaan diferensial partial differential equation. Jadi materinya sudah tidak banyak, bahkan lebih sedikit daripada materi metode numerik di kurikulum yang lalu. Acuan referensi ini adalah Numerical Methods for Engineers, tulisan Shapra dan Canale. Ini ada di ruang referensi di perpustakaan, dan saudara juga bisa mendapatkan mestinya dari sumber lain. Numerical Methods for Engineers. Kemudian tidak terlalu sulit, kita ikuti hanya beberapa chapters dalam buku itu. Chapters yang berkaitan dengan persamaan chapter, kemudian regresi dan interpolasi, integrasi numeris, dan persamaan diferensial baik ordinary maupun partial. Ya. Baik, nah apa yang saya tayangkan di layar di kelas itu
sama dengan yang di sini di web. Jadi saudara bisa mendapatkan file-file materi kuliah di web ini. Saya kira saudara sudah tahu, dan kalaupun ini karena metode numerik relatif established, sehingga tidak banyak yang diupdate setiap kali kita kuliah. Jadi tidak banyak yang diupdate. Kalau kita kunjungi, nanti, kalau kita kunjungi itu ada di sini, angka sudah muncul, dan di kuliah itu di sana ada metode numerik. Walaupun namanya masih metode numerik 1, tidak masalah. Ini materinya, kemudian ya ini materi saya bisa dapatkan di sini. Kemudian ini adalah agenda kuliah kita. Agenda kuliah kita saya besarkan untuk ya. Oke. Baik. Ini adalah agenda kuliah kita. Tatap muka pertama saat ini. Saya menjelaskan tentang pengantar saja deskripsi mata kuliah ini. Nanti akan sebentar lagi kita metode pembelajaran, proses belajar mengajar, evaluasi, dan agenda. Nah, ini malah agenda dulu yang saya sampaikan di sini. Deskripsi mata kuliah nanti sudah bisa baca sendiri. Ya. Di sini juga sudah saya sampaikan. Ya. Kalau spesial ini empat ya. Baik. Ini kemudian yang penting mungkin agenda. Ya. Agenda kuliah. Tatap muka pertama ini nanti kita mencoba yang tidak masuk di detail, santai saja, cerita kesana kemari tentang aplikasi metode numerik di bidang engineering, khususnya di bidang engineering sipil dan lingkungan. Ini nanti kita akan coba ya beberapa contoh. Kemudian pada minggu kedua, minggu depan, itu kita mulai membahas masuk ke materi kuliah. Ketika materi kuliah ya, belum UTS, akar persamaan, ini kita akan bahas dalam 2 kali pertemuan. Akar persamaan, mulai persamaan aljabar sampai beberapa metode penyelesaian. Jadi ada 2 pertemuan. Nah, kalau melihat materi, kemudian ada 2 pertemuan, berarti 2 kali 150 menit, tampaknya kok hanya segitu. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa itu hanya segitu. Oleh karena itu nanti kita akan selama tatap muka, kuliah tatap muka, kita akan melakukan latihan bersama. Kita menghitung bersama. Oleh karena itu, karena hitungan nanti mungkin atau tidak bukan mungkin ya, sebagian besar berupa hitung-hitungan angka, maka sebaiknya ketika setiap kali kuliah, maka saudara membawa alat hitung. Yang baik kalkulator atau ya komputer dalam berbagai bentuk, katakanlah desktop, ya di rumah sambil kuliah online, desktop juga tidak masalah, membuka laptop juga tidak masalah, ya, bisa, bahkan juga dengan gadget, misalnya ya, tablet atau ya mungkin tablet dengan berbagai merek dagang, kalkulator yang mungkin juga kalkulator yang ya
kalkulator yang bisa diprogram misalnya, itu silakan dibawa atau disiapkan di meja ketika kuliah. Karena kita akan berlatih. Pada setiap akhir materi, dan ini akar persamaan kan 2 kali pertemuan. Maka di akhir pertemuan kedua akar persamaan, yaitu tatap muka kuliah tatap muka ketiga, itu akan dilakukan evaluasi. Evaluasinya bisa berupa PR, artinya PR ada tugas yang dikerjakan di luar jam kuliah, atau yang harus dikerjakan, diselesaikan pada jam kuliah. Istilahnya PR itu di luar jam kuliah, kuis itu dikerjakan pada jam kuliah, dalam jam kuliah. Ini nanti akan seperti itu polanya. Jadi akar persamaan kita bahas, latihan, kemudian minggu berikutnya akar persamaan, kemudian latihan sebentar, dan diteruskan dengan kuis. Sistem persamaan linear pada pertemuan, ini malah 3 kali pertemuan. Ini 3 kali pertemuan, ini masih ada angka 2, nggak bisa ganti. Sistem persamaan linear 1, 2, dan ketiga. Ini nanti kenapa sampai 3 kali, supaya ya tadi santai saja. Nanti kita akan berlatih pakai alat hitung, jadi metode grafis, sampai pada metode iteratif. Dengan memakai alat hitung, kita lakukan hitungan secara iteratif, berulang. Nah, karena ini 3 pertemuan, rasa-rasanya kalau kita tunggu sampai pertemuan ketiga akan terlalu panjang. Oleh karena itu, pada pertemuan kedua sistem persamaan linear, itu akan ada PR atau kuis. Ya. Jadi pertemuan kelima, ada pertemuan ketiga, dan pertemuan kelima itu ada kuis. Nah, mungkin nanti ada lupa, nanti kalau sistem persamaan linear berikutnya, ya bisa saja itu nanti ada kuis lagi, jadi ini ada PR kuis pertama, kedua, ketiga. Ya. Karena sistem persamaan linear itu kan banyak, maka di akhir pertemuan kedua ada kuis atau PR, dan di akhir materi seperti biasa, maka akan dilakukan evaluasi berupa kuis atau PR. Oke, nah kemudian ada regresi. Nah, regresi ini saya kira cukup 1 kali pertemuan, mungkin juga 1,5, jadi kita lihat nanti. Ini patokan saja, biasanya kita ya itu, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti, tidak menutup kemungkinan sedikit modifikasi. Jadi misalnya regresi, kira-kira nanti sistem persamaan linear pada minggu ke-6 itu sudah selesai lebih awal, maka bisa saja regresi nanti masuk ke sana sedikit. Ya, setengah pertemuan katakanlah, masuk di pertemuan ke minggu ke-6, maka di minggu ke-7 kita tinggal bisa selesaikan regresi dengan lebih santai. Diakhiri dengan PR atau kuis. Nah, kemudian pada minggu ke-8 UTS, ujian tengah semester. Nah, pada pertemuan selanjutnya Pak Joko Sujono nanti akan memberikan ini, biarkan saja nanti Pak Joko Sujono yang menjelaskan. Nah, buku acuan ini adalah SAPA, Numerical Efforts for Engineers. Nah, silakan dibaca, diacu ke sana. Bahasanya cukup mudah, artinya tidak jelimet, ya. Karena ini matematika numeris yang ditujukan untuk para engineers, sehingga kalimat-kalimat di dalam buku referensi itu cukup mudah, tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam, tetapi straightforward. Jadi kita enak saja kita ikuti, kita baca, dan nanti mudah. Jadi saya minta kalian berusaha untuk membaca itu. Nah, maksud
mahasiswa, ya saya paham bahwa di bidang teknik sipil tempat saudara kuliah sampai dengan tahun kedua ini jarang dikenalkan dengan acuan membaca buku-buku ataupun tulisan-tulisan sebagai bahan bacaan. Tidak seperti di mungkin teman-teman kalian di fakultas atau prodi atau departemen yang lain. Di sini mungkin tidak begitu banyak dituntut untuk membaca literatur. Namun demikian, tidak ada salahnya jika ini kesempatan saudara untuk membaca literatur. Tapi itu yang cukup mudah untuk dipahami. Baik. Nah, kemudian bahan kuliah itu bisa di-download di sini. Bisa di-download di sini. Jadi angka kesamaan dan seterusnya. Silakan. Nanti bisa di-download. Adalah file-file berformat PDF. Cukup mudah untuk dibaca. Oke. Di sana, di sini, di sana atau di sini. Jika saya tayangkan beberapa file contoh soal ujian dan file penyelesaian soal ujian tersebut. Yang untuk bahan bacaan saudara untuk melihat, oh kalau menjawab yang style saya itu seperti itu, sehingga saudara tinggal mengikuti. Kalau sudah mengikuti kan saya lebih mudah untuk memeriksa pekerjaan-pekerjaan saudara. Oke. Itu ada contoh soal dan penyelesaian. Mungkin ada yang pertama bertanya, apa itu kok contoh-contohnya UAS? Ya karena dulu saya ditempatkan di UAS, ya, di bagian kedua. Tetapi sejak Pak Joko Sujono mengikut mengampu, Pak Joko Sujono minta, aku diberi waktu setengah semester, jadi mengampunya di akhir waktu itu. Sudah, saya ngalah, saya mengampu di depan. Jadi saya di depan, di belakang, bagi saya sih sama saja. Salah. Nah, pada masa-masa lalu, tempo dulu, ketika ada masih kurikulum yang lebih dulu lagi, itu dulu pernah ada juga mata kuliah namanya matematika teknik. Di situ juga mirip sebenarnya, materinya sama, mirip sekali. Kemudian juga bahan kuliahnya juga mirip, sehingga contoh-contoh itu juga mirip. Jadi kalau saudara klik di situ, maka di saudara akan mendapatkan ini adalah beberapa contoh atau beberapa narasi tentang kuliah dulu namanya matematika teknik. Tetapi kalau setelah lihat materinya hampir sama persis. Jadi mirip sekali. Dengan demikian, kalau nanti saudara mencari ya beberapa contoh, itu juga ada di sana. Saudara bisa sini atau contoh-contoh itu juga bisa saudara peroleh. Ini di sini, misalnya ini yang paling lama UAS matematika teknik ya. Ini ada soal ya di sini kita lihat dan ada penyelesaian. Ya. Sehingga nanti kalau soalnya yang dulu seperti ini namanya matematika, ya seperti ini ya, matematika teknik. Di sana ada soal seperti itu. Ya. Di gambarnya seperti itu, kemudian ya ini ada tiga soal. Ya. Nah kemudian saudara tidak perlu khawatir untuk bingung, ya, karena di sini juga ada penyelesaiannya. Ya. Tadi juga ada contoh penyelesaian. Ya, ini ada penyelesaian, cara menyelesaikan. Ya. Kemudian saudara bisa mendapatkan gambaran seperti apa yang diperlukan. Ya.
Ada hitungan kenapa? Karena di bidang kita, di bidang engineering, banyak memakai banyak bahasa gambar sebagai alat komunikasi. Banyak memakai gambar di bidang kita. Mungkin narasi yang panjang lebar itu ya ada, tapi sebagai teknik, makanya saudara belajar gambar teknik. Saudara belajar juga teknik presentasi. Ide, cara mengomunikasikan ide, cara mengomunikasikan, menginterpretasikan suatu hasil hitungan. Saudara pintar menghitung, kemudian juga perlu ditopang dengan kemampuan untuk berkomunikasi. Mengomunikasikan ide. Itu ada di, saya yakin ada diajarkan di teknik presentasi dan penulisan. Diajarkan diajari cara menulis, cara presentasi oral maupun dengan tulisan. Di gambar harus mudah dibaca, tidak asal warna-warni, tetapi gambar teknis. Nah, gambar teknik kan sebenarnya juga tidak harus warna-warni, ya, tapi yang penting adalah dapat dibaca dengan mudah, dipahami, dapat dipahami dan mudah, dapat dilaksanakan. Ya, gambar bidang kita yang dapat dilaksanakan. Ya, seperti ini adalah profil elevasi lahan, tanah. Ya. Itu kita bisa misalnya kita mau membangun di lahan itu trase jalan tol. Jadi kita bisa memakai gambar itu. Ini nanti akan menembus bukit itu apakah dipotong, bukitnya dipotong, atau dibuat tunnel, terowong, atau dibuat potong dulu, jalan dikasih atap, kemudian ditutup lagi, cut and fill. Cut dulu, kemudian di fill. Jadi kalau tunnel itu nanti dibor. Sebenarnya nanti di engineer ya, bornya tidak dari satu sisi, biasanya dari dua sisi ketemu. Itu dengan hitung-hitungan otomatis, numeris, bisa ketemu dari dua arah. Dan saudara menghitung volume kalian, volume tumbuhan, itu saudara hitung. Nah, namanya menghitung ya pasti angka. Ya. Ini adalah contoh. Contoh ya, soalnya diakhiri dengan gambar. Dan gambarnya mudah dibaca, bukan gambar grafik yang angkanya kecil-kecil, lembut, bahkan tidak dapat dibaca. Ya. Jadi angkanya kecil sekali. Banyak garis, tetapi garisnya banyak kurva, banyak garis. Jadi sulit dibedakan kurva satu dengan kurva yang lain. Ini mestinya dihindari. Saudara sudah diajari teknik presentasi. Ya. Itu yang saya harapkan. Tabel juga bersih, mudah dibaca, jelas, angkanya tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam. Nah, tabel itu harus jelas. Ini tabel apa? Nah, itu jelas. Nah, ini adalah teknik penulisan dan teknik presentasi yang sudah diajarkan tahun lalu. Nah, bersih, enak dibaca, tidak ruwet, tidak crowded. Nah,
Kita engineer bukan profesi yang mengatakan kalau bisa rumit kenapa tidak dibuat lebih sulit. Tetapi engineer adalah sesuatu yang rumit itu menjadi lebih mudah, berkurang kerumitan, berkurang kesulitan, menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan. Jadi engineer sekalian itu punya ide, punya apapun, hampir sebagian besar di profesi kita itu akan diwujudkan dalam sesuatu yang nyata, fisik nyata. Kita akan menghitung, membuat gedung, membuat rumah, membuat jembatan, membuat jalan, membuat pelabuhan, membuat landas pacu, membuat saluran, menangani sungai, menangani pantai, lepas pantai, saudara membuat pulau buatan berupa apa itu kalau trik. Beberapa kakak kelas saudara itu berkecimpung di dunia lepas pantai, offshore structures. Membuat rig di satu tempat, mendesainnya di Delft, membuatnya di Rotterdam misalnya, kemudian dibawa ke Teluk Meksiko, diinstal di sana. Bidangnya, ya saya tahu beberapa alumni kakak kelas saudara yang berkecimpung di situ. Ada juga yang sering muter-muter di Asia, di Pulau Birman, di Gulf of Thailand, di sana juga ada rig-rig itu saya pernah ketemu di bandara, tanya, ya Pak, saya dari offshore, ngobrol, ya, jadi sipil itu ada menghitung, pinter, menggambar, dan menuangkannya menjadi sesuatu yang nyata. Ya, itu. Jadi isinya ya hitung-hitungan angka dan grafik, kemudian akhirnya menjadi kata. Nah, ini adalah saya kembali ke sini. Jadi nanti kalau saudara merasa kurang contoh, silakan melihat ke contoh-contoh di matematika teknik. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Seperti ini saya tadi menjelaskan. Nah, ini sudah ya. Ini pengingat. Kuliah daring, online, daring, dalam jaringan, kita lakukan dengan tautan dan jadwal yang sudah disiapkan, di-arrange oleh prodi, seperti ini ya, jadwalnya sudah tertentu, kemudian tautannya juga sudah ya. Kemudian kuliahnya ya tatap muka tetap, tidak mediumnya, ya ini ada suatu software mediumnya, tetapi tidak menghilangkan esensi bahwa ini kuliah tatap muka. Kuliah tatap muka. Mungkin tatap muka ini kalau ini saya sih bisa melihat dua, tapi mungkin saudara tidak melihat dua. Oke, ini saya itu. Nah, khawatirnya ya di tempat saya bisa